Bapak, Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai dengan 59. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melempar engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini Yesus menyampaikan suatu hal yang sangat bagus untuk kita renungkan. Di bagian awal dikatakan dengan jelas, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Yesus di sini menunjukkan keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Keunggulannya tersebut terletak dalam pengetahuan atau akal budi manusia. Kadang saya sendiri kagum dengan para nelayan tradisional. Mereka mengetahui tempat-tempat di mana mereka harus memancing ataupun menebarkan jala mereka. Begitu juga dengan pemburu. Mereka mempunyai insting untuk menempatkan perangkap-perangkap mereka pada jalur-jalur tertentu sehingga mereka bisa mendapatkan hasil buruan. Dengan pengetahuannya, manusia dapat memprediksi dan menentukan tindakan apa yang harus mereka lakukan dari tanda-tanda yang mereka amati, mereka teliti, dan mereka pelajari. Pada ayat berikutnya, Yesus mengatakan, "Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar?" Saudari-saudaraku yang terkasih, di sini Yesus tentu saja memberikan kata-kata yang sangat keras ini pertama-tama ditujukan kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mempelajari hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi mata iman mereka dibutakan oleh kebencian sehingga tidak mampu melihat Yesus sebagai jalan keselamatan. Sementara orang banyak yang lain seperti suam-suam kuku dalam meyakini Yesus sebagai jalan keselamatan. Padahal Yesus sudah menunjukkan banyak mukjizat, banyak tanda. Tidak hanya itu, Yesus juga menjelaskan pengajaran-pengajaran kepada mereka dengan sangat baik. Adalah sisi ketegasan iman mereka yang menjadi sasaran dari kritikan Yesus ini. Mereka tidak berani menentukan sikap mereka secara pribadi. Saudari-saudaraku yang terkasih, realitas kehidupan manusia tidak selalu dalam keadaan yang jelas, hitam atau putih. Terkadang kita berada dalam fase yang abu-abu. Nah, ketika kita berada dalam fase yang abu-abu ini, logika manusia yang mencoba menangkap dan menerangkan tanda-tanda pun memiliki keterbatasannya. Dan hal itu tentu saja membuka celah atau membuka ruang pada kemungkinan yang tidak terjelaskan. Itulah yang namanya misteri kehidupan. Nah, ketika kita bertatapan dengan misteri kehidupan yang tak terpahami itu, yang tak jelas, yang abu-abu, pendekatan yang harus dilakukan manusia lagi bukan berpijak pada logika ataupun pengetahuannya, tetapi pada iman. Disinilah kita membutuhkan rahmat Tuhan untuk memahaminya. Lalu inspirasi rohani apa yang dapat kita petik dari bacaan ini?
Saudari-saudaraku yang terkasih, situasi dunia ataupun situasi negara kita ini sekarang berada dalam kondisi yang tidak menentu. Ada prediksi yang mengatakan bahwa tahun 2023 akan terasa semakin berat dibandingkan pada masa pandemi. Dan ada juga yang sudah mulai membaca ataupun memperkirakan pemilu yang akan terjadi pada tahun 2024 nanti. Lalu apa yang harus kita buat? Mari kita sikapi situasi yang tidak menentu itu dengan berpijak pada keseimbangan antara akal budi dan iman. Dengan akal budi kita bisa merencanakan, kita bisa mengatur strategi, sehingga nanti entah hal baik yang terjadi atau hal buruk yang terjadi, semuanya dapat terwadahi dan terantisipasi. Sementara iman memainkan peran yang lain. Kita berjalan dalam iman seraya menumbuhkan harapan dan membuka ruang agar Tuhan juga ambil peran dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan sayang padamu dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.